Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prastia, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi. Materi ini muatan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Edi Noviana MPD. Pada hakikatnya kehidupan tidak terlepas dari yang namanya kebebasan, kemerdekaan, dan juga pembenaran di dalam aspek kehidupan. Pramoedya Anantatur pernah berkata bahwa masa terbaik dalam kehidupan seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat kita kaji bahwa demokrasi adalah hak kesetaraan antara warga negara dan pemangku kebijakan publik dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dapat mengubah hajat hidup orang banyak. Rakyat merupakan elemen yang sangat penting di dalam sebuah negara. Hal demikian yang menjadikan pedoman bahwa rakyat memiliki kekuasaan yang lebih dalam sebuah negara, selagi semua itu masih dalam koridor jalur yang tepat. Seperti yang kita ketahui bahwa negara demokrasi itu adalah negara yang kekuasaannya dipegang oleh rakyatnya sendiri. Lebih lanjut dikatakan oleh Abraham Lincoln, secara substansial, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik, yang pertama atau eksekutif, yang kedua yudikatif, dan yang ketiga legislatif. Prinsip trias politika ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah eksekutif yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oke, kita masuki pada model-model demokrasi saklar. Demokrasi saklar mengajukan 5 corak atau 5 model demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercayai oleh rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Kemudian yang ketiga, demokrasi sosial. Demokrasi sosial merupakan demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarisme bagi masyarakat, persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Dan yang keempat, demokrasi partisipasi. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Dan kemudian yang kelima, demokrasi konsosiasional. Demokrasi ini yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang bekerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat. Kemudian kita masuki pada perkembangan demokrasi. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia, the Founding Fathers, melalui Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus
menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pengertian dan pelaksanaan demokrasi di setiap negara tentu berbeda hal. Ini ditentukan oleh sejarah, budaya, pedoman hidup, dan juga dasar-dasar negara, seperti tujuan negara tersebut. Sesuai dengan pandangan dan dasar negara, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengacu pada landasan ideal dan landasan konstitusional UUD 1945. Dasar demokrasi adalah rakyat seperti yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Hal ini ditandai dengan perubahan bentuk demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Mariam Budiharjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai dengan masa Orde Baru dapat dibagi dalam 3 masa. Yang pertama, masa Republik I, yaitu yang dinamakan masa demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensial. Kemudian kita masuki pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dapat dibagi ke dalam 5 periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi masa revolusi tahun 1945 hingga 1950. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama dibagi menjadi 2. Masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1992. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi masa Orde Baru. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi masa transisi. Dan yang kelima, pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 hingga sekarang. Kesimpulan dapat kita ambil, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hajat hidup orang banyak. Demokrasi mengizinkan setiap warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan. Terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.